Lalu bagaimana dengan Dajjal ini? Dajjal itu nama kecilnya sama dengan Nabi Musa, Musa. Nisbatnya Samiri. Dia anak daripada hasil ritual setan ayah dan ibunya, dan itu tertulis dalam kitab, riwayatnya sahih. Ayahnya Samiri ini, mohon maaf, dan ibunya udah sekian datang ke dokter, ke dukun, gak punya anak. Datanglah ke dukun yang paling sakti, yang bisa mengakses Azazil iblis. Ternyata itu dukun iblis yang nyamar. Sampai sekarang iblis bisa nyamar, Pak. Bisa nyamar. Bisa nyamar jadi orang, bisa meminjam lidah orang. Apa kata si dukun? Kalau engkau pengen punya anak, maka lakukanlah, mohon maaf, hubungan suami istri di kuil berhala. Jadi ada dulu kuil, di situ berhala semua, tapi sudah nggak ada orang yang berkunjung. Maka datanglah dia suami istri ke sana. Karena malu setiap hari ditanya, kapan kau punya anak? Mandul. Perempuan digituin stres nggak? Ditanyain kapan kau punya anak aja udah stres. Apalagi dibilangin mandul. Ayolah bang, carilah dukun bang. Dapatlah dukun setan. Akhirnya mereka melakukan ritual, tapi dikasih amalan-amalan iblisiah. Dilakukanlah hubungan suami istri di situ. Karena pakai ritual iblis, ternyata iblis meminjam tubuhnya untuk menghamili istrinya. Maka hamillah istrinya. Secara nutfah sperma suaminya, tapi secara spirit Azazil. Itulah anak iblis paling sakti di dunia, bernama Musa bin Sam'un atau Dajjal bin Azazil. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah iblis punya anak separuh manusia? Ada. Itu namanya Dajjal. Itulah biodata Dajjal, Pak. Ya. Kita kan menceritakan apa yang kita dapat aja ya. Yang kita nggak dapat kita nggak bisa cerita. Waktu lahir itu anak belean atau belean. Bahasa orang awak tuh ya, Anof. Bukan di sini nih tuh. Cik Mato. Bugu apa soleh? Baciri matonya, Pak. Jadi matanya itu kalau bahasa seberang tuh belean. Mata itu ya bertahun-tahun. Tahun pertama, kedua tuh nggak bisa buka. Skenarionya mirip seperti dulu Banul Jan terjadi kiamat pertama bangsa jin di bumi. Allah kirimlah Jibril untuk menyelamatkan Azazil. Kejadiannya mirip, cuma bedanya ini bukan kiamat. Di negeri Samara, tempat Samiri lahir, terjadi banjir besar. Allah kirimlah Jibril bersayap 360 kanan, 360 kiri. Cepatnya bukan main, selamatkan anak Azazil. Ini skenario Allah semua. Ini Allah semua yang ngatur, Pak. Jadi kita senyum-senyum aja, ini Allah yang atur semua. Ya, Allah lagi buat drama akhir zaman. Nah, lolos nggak nih? Ikut kalut atau waras? Diambillah tuh anak, nggak ketahuan ayahnya kemana. Maka Samiri sampai hari ini dia nggak tahu ayahnya di mana, dan dia masih meyakini ayahnya hidup. Dibawalah ke suatu pulau, seperti dulu ayahnya Samiri, ayah batinnya yaitu iblis, dididik oleh Jibril, diajarkan zikir. Bedanya kalau dulu Azazil diizinkan zikir di langit 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pintu langit kan sudah ditutup, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Azazil, anak Azazil bernama Samiri ini dilatih Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam. Jadi Samiri ini bisa sakti karena Allah kasih nama lewat Sayyidina Jibril alaihis. Sakti dia, Pak. Binatang abadi bisa tunduk sama dia.
sihirnya mirip-mirip dengan aslinya. Maka dialah rajanya Sahara, ya. Orang-orang ahli sihir itu dia rajanya. Ini kok kayak asik didongengin, Pak? Ini bukan dongeng, Pak, ini asli. Ini cerita asli yang saya ceritakan. Setelah bertahun-tahun, kira-kira umur 7, 8, 9, 10, kita tidak bisa memastikan di riwayat itu, barulah si Sabiri matanya kebuka bagian kiri. Yang kanan sampai sekarang until now masih baciri. Masih ada bisa boleh. Masih belean, Pak, sampai sekarang. Bagian kanan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang satu mata. Itu imajinasi seniman. Apalagi matanya di tengah. Itu kalau di Songgoku namanya, Pak? Yang tahu nih Bang Mukla nih. Tenshinhan ya namanya. Nggak tahu lah namanya apa itu. Itu imajinasi, Pak. Jadi matanya tetap dua. Itu nanti jadi alamat bagi orang yang faham, karena Samiri ini bisa nyamar jadi muka Habib dia, bisa nyamar jadi muka kiai, nggak kelihatan. Tapi saya melihat dalam beberapa pergerakan itu dia muncul bayang-bayangnya, Pak, matanya mirip. Karena saya pernah bermimpi diizinkan Allah ketemu Dajjal, entah imajinasi entah asli, tapi itu yang saya lihat. Di suatu pulau, persis seperti yang dikatakan hadis. Mungkin karena kita baca hadis, cinta kepada Nabi, tasdik kepada Rasul, Allah perjalanankan secara rohani ke tempat itu. Jadi diizinkan Allah pas saya ngelihat, tapi dalam mimpi. Itu masalahnya begitu, Bapak nggak usah percaya amat mau mimpi saya. Cuma bagi saya cukup ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis la tabqa minal mubasyarat, kabar gembira. Cuma kabar gembira, nggak boleh dijadikan sandaran. Tidak tersisa di akhir zaman kecuali mimpi yang baik. Ini mimpi ketemu Nabi aja belum ya, ketemu Dajjal, pengikut Dajjal antum ntar. Mimpi ketemu Nabi dulu, banyak-banyakin dulu sholawatnya ya.